Indonesia, Generali Friends, berjumpa lagi dalam Gen Talks dari Generali Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjadi host untuk Gen Talks kali ini dengan topik yang menarik dan pasti ditunggu-tunggu untuk semua Generali Friends yang ada di rumah mengenai cara isoman yang aman. Tak terlepas untuk siapapun termasuk anak-anak dan juga keluarga, bagaimana cara menjadi seorang pahlawan untuk diri dan juga negeri ya, menjadi orang yang patuh terhadap isoman. Oke, Generali Friends, semoga semua dalam kondisi yang sehat. Harapannya hari ini adalah sehat, ada sesuatu yang mahal. Semoga semuanya sehat, terutama di masa PPKM yang masih berlangsung hingga tanggal 20 Juli nanti. Semoga semua Generali Friends di sini juga turut menyukseskan ini kebijakan pemerintah untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kalau misalkan dilihat ini angkanya semakin hari semakin tinggi. Kalau misalkan kita sempat lihat data terakhir 7 Juli ini ada 34.000 kasus baru yang akhirnya menyumbangkan total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 2,38 juta kasus. Dan untuk kasus anak-anak sendiri sampai hari ini tuh ada 271.000 anak Indonesia dari usia 0 sampai 18 tahun yang terinfeksi atau positif COVID-19. Nah, kita bisa melihat fenomena yang terjadi sekarang, fasilitas rumah sakit sudah penuh begitu ya. Kemudian kamar-kamar di rumah sakit juga sudah menipis dan juga banyak pasien yang menumpuk kalau misalkan dilihat di luar gedung rumah sakit. Dan salah satu cara yang kita bisa lakukan sebagai seorang pahlawan kesehatan begitu, bukan lagi membutuhkan Iron Man ya, kalau sekarang Superman atau mungkin Wonder Woman, yang dibutuhkan adalah dari orang yang bisa melakukan isoman secara tertib. Nah, itu bisa menyelamatkan banyak orang pastinya. Dan yang pasti melakukan isoman nggak boleh sembarangan. Semuanya harus terkontrol, kemudian sesuai dengan prosedur, dan tidak boleh seenaknya begitu. Lalu caranya bagaimana? Nah, di sini kita bisa membahasnya dengan para pakar yang pastinya sudah kompeten dan mengetahui nih bagaimana aturan mainnya agar semuanya bisa selamat dan juga sehat. Oke, webinar kali ini kita kehadiran tidak hanya satu narasumber, tapi ada dua narasumber yang akan berbagi yang lebih fokus mengenai isoman untuk anak-anak dan juga isoman untuk keluarga. Bagaimana kita bisa menyelamatkan anggota keluarga kita yang ternyata positif COVID-19. Jadi semua Generali Friends di sini jangan panik ya, kita semua bisa melakukannya di rumah. Oke, langsung saja kita sapa di siang hari ini ada dua narasumber kita. Ada Dr. Novi Arifiani. Halo Dok. Halo Mbak Dita, senang sekali bisa join. Maaf saya masih pakai masker karena masih bertugas. Iya dokter, gimana situasi rumah sakit atau di kliniknya hari ini, ramai atau seperti apa? Iya, dari tadi sih masih telepon masuk terus ya, karena kita support telemedicine juga gitu. Untuk support teman-teman stay di rumah, tetap di rumah. Oke, sehat-sehat terus ya dokter ya, walaupun aktif terus membantu semua pasien melalui telemedicine ya. Iya, sama-sama Mbak Dita. Ada juga yang memang harus datang karena memang harus kita periksa secara langsung juga sih. Gitu. Oke, semoga semua dalam kondisi yang sehat dan terbebas dari segala penyakitnya dok. Nanti bakal sharing-sharing di sesi kedua. Nah, di sesi pertama ini nanti kita akan langsung ngobrol dengan spesialis anak, ada Dr. Herbowo Agung F. Sutomenggolo di sini. Halo Dr. Bowo. Ya, halo Mbak Dita, apa kabar? Baik. Nah, kalau Dr. Bowo ini lagi di mana nih? Di rumah kah atau lagi praktek di rumah sakit dok? Di rumah saya. Lagi di rumah. Ya, tapi pasti kalau hari Kamis saya kasih waktu buat edukasi saya. Betul. Mungkin hari Kamis ini buat edukasi buat para orang tua. Itu yang juga sama pentingnya ya, daripada mungkin dengan rutinitas menjaga para pasien, tapi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, gimana caranya bisa menjadi orang yang bisa menyehatkan anggota keluarga mungkin sedang sakit. Makasih ya dokter sudah hadir di sini ngebantu kita semua yang ada. Nah, sebelum masuk ke sesi masing-masing dari sesi Dr. Bowo dan juga Dr. Novi, saya mau membacakan sedikit nih profil dari kedua narasumber kita. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari poster, gelarnya sudah segitu panjangnya, udah pasti kompeten sekali di bidang masing-masing, tapi tak kenal maka kata saya, yang kita bacain sedikit mengenai profil beliau-beliau ini. Nah, yang pertama ada Dr. Herbowo Agung F. Sutomenggolo, SPAK, adalah seorang dokter anak konsultan neurologi. Dan saat ini Dr. Herbowo atau Dr. Bowo
berpraktek di RSIA Bunda Jakarta dan juga Brawijaya Hospital Saharjo. Beliau dapat membantu layanan konsultasi kesehatan anak yang dikhususkan pada bidang neurologi. Nah, Dr. Bowo menempuh pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia dan beliau juga terhimpun sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Oke, itu dia profil dari Dr. Bowo. Dan next-nya ada Dr. Novi Arifiani. Nah, Dr. Novi Arifiani adalah dokter keluarga yang memiliki pengalaman 10 tahun di bidang ini, berspesialisasi dalam mengelola penyakit kronis dan manajemen gaya hidup. Beliau ini menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, di mana Dr. Novi kini tengah berpraktek di sejumlah klinik yang ada di Jakarta. Dr. Novi juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan Perhimpunan Ultrasonografi Kedokteran Indonesia. Nah, beliau pun kini aktif fokus pada konsultasi kesehatan keluarga. Oke, boleh tepuk tangan mungkin ya, Generali Friends. Secara virtual, karena ada 2 narasumber yang hari ini akan menjadi sumber informasi yang akurat dan juga membantu kita yang saat ini mungkin sedang pusing nih, berita kan bermacam-macam yang muncul di sosial media atau mungkin ada di WhatsApp grup, tapi ini kita mendapatkan sumber yang akurat yang akan menceritakan dan memberikan paparan apa saja yang harus kita siapkan apabila ada anggota keluarga yang ternyata positif COVID-19 dan masih bisa ditangani di rumah. Oke, untuk sesi yang pertama, ini ada Dr. Bowo yang akan memberikan paparan, tapi sebelum masuk ke sesi, Dita juga mau mengingatkan untuk Generali Friends bisa langsung memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A. Jadi bisa langsung lontarkan pertanyaan, nanti pertanyaan yang paling sering ditanyakan akan Dita tanyakan ke 2 narasumber di akhir sesi. Jadi bisa langsung ditanya aja nih ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang mengganggu atau yang mungkin belum ketemu jawabannya, bisa langsung digunakan fitur Q&A-nya. Oke, kita ke Dr. Bowo. Dr. Bowo mungkin kaget juga ya sebagai seorang dokter anak, angka COVID tiba-tiba melonjak infeksinya terhadap anak-anak karena adanya varian baru nih dok, ada varian Delta. Ini sebenarnya fenomena apa sih dok yang terjadi? Mungkin bisa sharing dulu, apakah sebagai seorang dokter anak juga kaget nih dok dengan fenomena ini? Ya, jadi memang kita waktu di awal COVID tahun lalu ya, kita taunya memang anak ini jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Di seluruh dunia pada bilang nggak terlalu banyak. Tapi memang sebetulnya di Indonesia ini lebih tinggi loh. Dari tahun lalu memang lebih tinggi daripada negara lain. Mungkin karena kultur kita, anak-anak banyak yang main bareng. Ya kan pada main bola bareng lah semua. Dan rata-rata antar tetangga deket banget. Jadi kultur anak-anak yang bebas main bareng itu ternyata membuat penularannya lebih tinggi emang di Indonesia. Tapi ya tetap aja nggak sebanyak yang sekarang. Yang sekarang ini kelihatan melejit drastis karena ada varian baru ini ya, varian Delta yang ternyata memang lebih menginfeksi anak pada kenyataannya. Makanya angkanya melejit drastis dibandingin tahun kemarin. Ya, jadi memang variannya ini memang berbahaya lah untuk buat anak. Sehingga ya memang angka kematian segala jadi melejit. Oke, berbahaya tapi bukan berarti nggak bisa diobati sendiri oleh mungkin anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, seperti apa lengkapnya? Monggo silakan dok, boleh di-share paparannya. Gimana kita sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga untuk menangani anak yang mungkin sekarang sedang positif COVID? Oke, saya langsung ini aja ya, saya akan share screen presentasinya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Sudah aman dok, materinya sudah kelihatan, silakan. Makasih buat waktunya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan bahas khusus tentang anak ya, karena saya dokter anak, saya akan bahas tentang isolasi mandiri pada anak. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kalau lihat angka ini mungkin semua udah tahu ya, ini kira-kira apa sih yang kalau udah angka-angka 2.300.000 apalah ini. Ya ini angkanya kayaknya agak cantik, ada 379, 397. Ini adalah jumlah kasus positif COVID di Indonesia tercatat pada tanggal 7 Juli. Jadi 7 Juli kemarin jumlahnya segini. Ini berdasarkan data yang saya dapat dari internet. Nah, ini jujur aja ini jauh meningkat dibandingkan ekspektasi kita pada tahun lalu yang kita menganggap bahwa tahun ini mungkin sudah selesai semuanya. Tahunnya enggak, justru makin melejit-lejit. Nah, ternyata faktanya adalah bahwa anak jumlahnya juga ternyata ikut meningkat. Jadi bukan cuma jumlahnya naik, tapi persentasenya juga naik. Di Indonesia sekitar 12,5%. Memang ada beberapa negara yang mirip, kayak Amerika dia juga 12%. Tapi banyak negara yang cuma ternyata
angka kejadian pada anak 0 sampai 18 tahun cuma kecil loh, ada yang 3%, ada yang 5%. Jadi Indonesia ini cukup besar angka kejadiannya. Makanya pada data 17 Juni ya, ini data terakhir yang kita punya 17 Juni. Data harian tetap ada tapi belum bisa dikumpulkan. Itu ada 271.000 anak yang terkonfirmasi positif, 61.000 itu kasusnya masih aktif. Dan yang masalah adalah ada 10.000 yang meninggal. Jadi artinya kita udah nggak bisa main-main lagi dengan kasus ini, nggak bisa kata-kata nggak apa-apa, ini sembuh sendiri. Betul, ini memang sembuh sendiri. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan sambil menunggu anaknya sembuh sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa per 17 Juni ini ada 661 anak yang terkonfirmasi positif per hari. Jadi per harinya 600. Kebayang ya, itu sangat banyak sekali. Dan 144 kasus diantaranya berusia di bawah 5 tahun. Artinya ini kelihatannya varian Delta ini cukup berbahaya karena dia makin kelihatannya pada usia-usia kecil ini cukup tinggi kejadiannya. Padahal kelemahannya adalah anak di bawah 2 tahun susah pakai masker kan. Anak di bawah 2 tahun kan sampai saat ini susah atau sulit untuk disuruh pakai masker sehingga kita di seluruh dunia IDAI, WHO sepakat untuk di bawah 2 tahun sebaiknya tidak pakai masker. Tapi kasus kejadiannya banyak kan di bawah balita. Jadi banyak yang di bawah 5 tahun termasuk di bawah 2 tahun. Jadi otomatis sulit kita mau mencegah dengan masker. Anaknya belum bisa, anaknya juga masih banyak orang tua yang bawa kemana-mana sehingga akhirnya kasusnya meningkat terus. Nah, jadi artinya kita mesti udah waspada dan memang masalah yang semua udah tahu lah di koran, di internet, di semua ya. Itu semua yang dibahas adalah terbatasnya jumlah tempat rawat. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus siap, nggak ada pilihan. Ini bukan pilihan ya, bukan pilihan buat kita. Kita harus siap semua. Mau orang tua, mau kita yang belum punya anak, ya tetap harus siap. Kita harus punya pengetahuan mengenai bagaimana kita mengisolasi diri kita kalau kita terkena COVID-19 ini. Nah, sebetulnya apa yang harus kita yang harus disiapin apa dong kalau gitu ya? Oke, yang nomor 1 adalah bagaimana kita mengenali dulu ya, kenali gejala COVID. Nah, COVID-19 ini terkenal dengan gejalanya memang mirip flu ya, ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare. Jadi kalau nggak tahu bahwa diare pun bisa loh, diare, lemas, sesak napas. Banyak orang bilangnya sesak napas. Tapi sebenarnya yang terbanyak, yang tertinggi hampir 75% gejalanya adalah demam dan batuk. Ya, demam, batuk pada anak juga cukup tinggi kejadiannya diare. Ini adalah gejala yang umum, banyak kita tahu tentang COVID-19. Terus pertanyaannya yang banyak muncul adalah, terus apa bedanya? Tadi kan kalau kita lihat di sebelumnya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, lemes. Bukan itu dulu, dari dulu juga udah ada, ya kan? Semua orang akan bilang seperti itu. Dari dulu juga udah begitu-begitu aja. Apa bedanya dengan flu atau infeksi pencernaan biasa? Apa bedanya sama diare biasa? Bagaimana membedakannya? Jawabannya yang paling jelas adalah tidak bisa dibedakan. Jadi kita nggak bisa membedakan sama sekali. Artinya kalau bapak atau ibu datang membawa anaknya ke dokter anak, terus dengan batuk pilek, terus nanya, dok anak saya COVID atau enggak? Jujur kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa membedakan. Tapi kita punya tanda-tanda atau hal-hal yang bisa membuat kita menduga seorang anak akhirnya ini COVID atau bukan. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana membedakannya, nggak bisa. Orang tua pun nggak akan bisa bedain. Karena kita dokter pun nggak bisa. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, ini dia. Yang paling penting harus ada kontak erat dulu ya. Jadi harus ada kontak erat. Kalau batuk pilek nggak ada kontak erat, ya memang kita masih menduga ya mungkin aja sih COVID. Tapi kemungkinannya kecil. Tapi kalau dia sudah ada kontak erat, kita tahu bahwa ini kemungkinan besar akan menuju ke arah penyakit COVID-19. Jadi orang yang pernah berkontak dengan penderita COVID-19 atau yang mengalami gejala COVID-19, ya, itu yang disebut kontak erat. Jadi yang memang sudah jelas penderita COVID-19 atau orang yang baru mengalami gejala aja. Misalnya ada orang yang mirip-mirip COVID-nya, orangnya sesek, batuk, terus kita kontak, kita harus hati-hati, kita termasuk kontak erat. Nah, kontak eratnya harus bertatap muka atau berdekatan kurang dari 1 meter selama minimal 15 menit, itu namanya kontak erat. Bersentuhan fisik langsung, salaman, pelukan, ya segala macam kontak fisik.
atau orang yang merawat orang yang bergejala COVID tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker standar medis. Jadi misalnya ada misalnya bapak merawat anaknya, misalnya anaknya COVID, bapaknya nggak COVID, tapi bapaknya namanya kontak erat karena bapaknya merawat anaknya, ya. Atau berada di satu ruangan yang sulit untuk menjaga jarak dan tanpa menggunakan masker yang benar. Jadi artinya di satu ruangan yang sulit jaga jarak dan biasanya tertutup, misalnya di kendaraan umum, di gedung-gedung perkantoran, ya. Itu salah satu ini adalah hal-hal yang sudah didefinisikan bahwa kalau kita mengalami satu ini, kita sudah termasuk kontak erat. Jadi begitu kita mengalami ini, artinya Anda harus hati-hati. Anda adalah orang yang mungkin sudah terpapar oleh COVID-19, sehingga Anda harus waspada. Diagnosanya nggak ada pilihan. Diagnosanya cuma satu, yaitu tes PCR positif. Jadi tadi ada kontak erat, kan tadi gejalanya kita udah tahu ya, tapi bedainnya adalah hanya dengan gejalanya tadi ada, terus kemudian kontak eratnya, terus kemudian tes PCR-nya positif. Ini namanya gold standard. Artinya ini PCR adalah satu-satunya untuk mengetahui seseorang itu positif COVID atau enggak. Saya tahu ada beberapa hal yang lain yang bisa dilakukan, tapi ini adalah gold standardnya. Nah, bagaimana dengan antigen? Nah, antigen boleh nggak untuk mendiagnosis? Boleh. Kita lihat nomor 2. Di nomor 2, antigen yang positif dan, ada dannya ya, jadi antigen positif dan memenuhi kriteria baik definisi kasus probable atau suspek. Jadi kalau misalnya contoh, antigennya positif, terus orangnya juga bergejala batuk pilek, boleh kita anggap sebagai COVID-19. Ya, antigen positif dan memenuhi kriteria baik definisi kasus probable atau suspek. Yang ketiga, bisa juga nggak bergejala, nggak apa-apa nggak bergejala, tapi antigennya positif dan ada kontak dengan orang yang memang probable atau confirm COVID-19. Jadi, kalaupun Anda nggak bergejala, tapi antigennya positif, baru aja Anda ketemu habis orang yang kena COVID juga, Anda akan sudah dianggap sebagai positif COVID-19. Walaupun untuk menentukan, maksudnya pendataan kayak di puskesmas segala tetap butuh PCR. Ya, karena itu gold standarnya. Nah, kita balik lagi ke gejala. Nah, jadi kita harus belajar bahwa ternyata kalau udah tahu, oh ini positif, ternyata dibagi lagi nih, dibagi berdasarkan gejalanya. Ini penting buat nanti menentukan isolasi mandiri atau enggak. Ya, jadi kita bahas tentang gejala. Nah, gejala COVID ada yang asimptomatik. Asimptomatik itu artinya nggak ada gejala. Ya, nggak ada gejalanya, tapi positif. Itu yang suka dibilang OTG, orang tanpa gejala. Hasil uji COVID-nya positif tanpa ada tanda dan gejala. Sekarang gimana yang ringan? Nah, ini harus dihafalin yang ringan ya. Yang ringan ada, ya ringan-ringan aja gitu. Yang ringan misalnya demam, fatigue tuh lemes, mialgia tuh ototnya sakit semua. Batuk tuh ringan loh ya, batuk masih termasuknya ringan. Batuknya parah, batuk masih tetap ringan. Nyeri tenggorokan, pilek, bersin. Lihat ya, gejalanya demam, lemas semua, sakit otot, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, bersin-bersin itu ringan. Gejala pencernaan yang ringan, mual, muntah, diare, sakit perut. Atau gejala lain, misalnya kehilangan penciuman, yang anosmia ya, yang nggak ada baunya, nggak bisa nyium apa-apa. Atau ruam-ruam, hati-hati, di anak ada ruam-ruam yang mungkin cuma merah-merah di pipi, matanya merah, kulitnya merah-merah, itu hati-hati. Itu adalah gejala-gejala ringan COVID-19. Nah, ini harus kenali, ada yang namanya gejala sedang dan berat. Nah, gejala sedang adalah adanya gejala pneumonia, yang suka dibilang paru-paru basah. Jadi kalau batuk, pilek, bersin, itu masih masuk ringan. Begitu ada gejala pneumonia, ada gejala paru-paru basah, itu langsung namanya sedang. Gejala pneumonia apa? Yaitu demam, batuk, dan napas cepat. Ya, ada 3 itu. Demam, batuk, dan napas cepat. Begitu ada 3 ini, ya itu harus dibawa ke rumah sakit, karena ini sedang. Ya. Nah, napas cepat apa sih napas cepat? Napas cepat itu ada hitungannya. Kalau ini saya udah cantumkan, kalau di bawah umur 2 bulan, kalau semenit lebih dari 60 kali. Kalau 2-11 bulan, lebih dari 50 kali semenit, 1-5 tahun lebih dari 40 kali semenit, dan di atas 5 tahun lebih dari 30 kali semenit. Ngukurnya bukan tarik napas 1, buang napas 1, bukan gitu ya, bukan gitu. 1 kali tarik dan 1 kali buang itu namanya satu cycle, 1 kali. Jadi kalau 60 kali per menit itu ada 60 kali buang dan 60 kali tarik dan 60 kali buang napas. Jadi setiap kita tarik, buang, itu 1. Tarik, buang, 2, ya.
Jadi jangan tarik 1, buang 2, bukan begitu. Setiap tarik, buang, itu 1. Tarik, buang, itu 2. Dan itu silakan dihitung semenit berapa, dan silakan disesuaikan dengan jumlah yang memang sesuai dengan usianya. Begitu Anda melihat anaknya jumlahnya lebih dari ini, artinya sudah termasuk ke gejala sedang. Nah, sedangkan yang berat, gejala yang berat apa? Gejala yang berat adalah pneumonia berat. Pneumonia berat apa? Sesaknya berat. Sesak berat biasanya ditandai dengan sianosis, napas cuping hidung, retraksi artinya ada cekungan di sela-sela iga misalnya, atau saturasi oksigen kurang dari 92%. Nanti kita akan lihat videonya. Jadi gejala pneumonia berat ada sianosis, biasanya bibirnya terlihat biru, napas cuping hidung, hidungnya kembang kepis, retraksi artinya ada tarikan di dada yang membuat cekungan, dan saturasinya di bawah 92. Ingat, saturasi di bawah 92 adalah petunjuk itu berat. Atau gejala bahaya umum, adanya kejang, nggak sadar, ada dehidrasi berat, itu juga menunjukkan COVID-19 yang berat. Nah, kita lihat nih, kalau lihat, mungkin gambar ini takutnya nggak terlalu jelas ya, tapi kalau lihat, mestinya bayi itu bibirnya merah mestinya. Ini kalau lihat warnanya pucat, begini ya, agak gelap, gini yang dinamakan sianosis, jadi kebiruan. Kalau sampai sekitar mulutnya biru semua, itu udah lebih berat. Ya, ini namanya sianosis. Nah, ini namanya napas cuping hidung, mudah-mudahan videonya terlihat. Jadi kalau seorang anak pas tarik napas dan buang napas, lihat ya, hidungnya kembang kempis. Jadi kalau besar kecil ya, hidungnya besar kecil. Pada saat tarik dan buang napas, ini anaknya pasti sesak. Ya, ini yang namanya napas cuping hidung. Nggak mungkin ada kayak begini, tapi laju pernapasannya tadi jumlah napas per menitnya normal. Nggak mungkin, ini pasti udah sesak. Ya. Ini yang namanya retraksi. Jadi kalau biasanya perutnya ikut, kan kalau napas mestinya pakai dada dong ya. Nah, biasanya dia akan napas pakai perut, dan kita lihat iganya di sini ada cekungan-cekungan. Itu karena sesak. Jadi biasanya dia akan ada cekungan di tulang rusuknya, antar tulang rusuknya terlihat cekung banget. Itu menunjukkan suatu usaha napas yang berlebihan. Ya, ini udah termasuk berat. Kita udah harus kenalin yang seperti ini. Kalau yang seperti ini mungkin lebih gampang, yang ini kan udah sesak berat. Kalau yang ini mungkin nggak mungkin lolos sih. This child is receiving nggak akan lolos, terlihat sesak banget. The pneumococcal infection affects most of the children who are less than 2. Yang seperti ini kita udah susah banget. Padahal sebetulnya bisa diintervensi pas masih yang kayak begini. Sorry. Jadi yang baru napasnya begini, hidungnya kembang kepis, bisa kita bantu dan intervensi lebih baik. Ya. Terus kemudian penurunan kesadaran. Anaknya, jangan bayangin anaknya akan koma begitu ya. Penurunan kesadaran biasanya dimulai dengan anaknya lebih sering tidur. Ya ini ya, banyak tidur, banyak ngantuk. Nah, sekarang syaratnya, kalau kita udah tahu gejalanya, sekarang kita tahu siapa sih yang boleh isolasi mandiri. Orang tua harus tahu, nggak semua boleh isolasi mandiri. Isolasi mandiri hanya yang nggak bergejala atau yang ringan. Catat, yang nggak bergejala atau yang ringan. Sedang atau berat, jangan coba-coba di rumah. Ringan atau tak bergejala. Anaknya harus tetap aktif, makan minumnya mau, dan bisa orang tuanya atau penunggunya bisa memantau gejala. Ya, harus bisa memantau gejala. Jadi nggak boleh sendirian di rumah. Dan memiliki tempat ventilasi yang baik. Siapa yang merawat? Yang merawat pasti ya boleh orang tua atau pengasuh. Tapi orang tua boleh ngasuh yang positif. Tapi disarankan kalau benar orang tuanya, misalnya gini, orang tuanya negatif, anaknya positif misalnya. Sebaiknya disarankan penunggunya, yang nungguin adalah orang yang kalaupun tertular resikonya nggak berat. Jadi jangan yang suruh nungguin misalnya orang tuanya yang punya asma. Jangan yang disuruh nungguin yang orang tuanya udah jelas hipertensi gitu. Dititipin ke omanya, tapi omanya hipertensi, ada gangguan ginjal, nggak boleh dong, ya. Itu nggak baik kayak begitu. Itu kita namanya bagi kuman ke sana. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Sarankan penunggu yang resikonya rendah untuk gejala berat COVID. Dan isolasinya kalau bisa sama yang positif. Jadi digabungin yang positif sama yang positif. Jangan yang positif sama yang negatif, nanti yang negatif ketularan. Ya, sebaiknya yang positif sama yang positif. Kalaupun ternyata nggak ada yang positif, misalnya yang positif cuma sendirian, boleh nggak ditemenin sama yang negatif? Boleh, tapi cari yang resiko untuk jadi beratnya kecil. Kalau benar gejalanya yang satu positif, satu negatif, tidurnya nggak boleh satu tempat tidur, harus berjarak 2 meter, dan ingat selalu berikan dukungan psikologis untuk anak. Jadi kita harus temenin memang, nggak bisa anak sendirian.
Yang perlu disediakan adanya oximeter ya untuk mengukur oksigen dan adanya termometer untuk mengukur suhu ya. Ini harus disiapkan untuk isolasi mandiri. Kalau nggak punya, ya kita nggak terlalu menyarankan untuk bisa isolasi mandiri di rumah karena memang ya minimal pinjem sama temen. Kalau memang oximeter ini nggak ada, ya. Kalau bener ragu, napasnya kayaknya udah cepet, nggak punya oximeter di rumah, datang ke rumah sakit. Ingat tadi saturasi di bawah 92, jadi oximeter kadar oksigen di bawah 92 artinya suatu kegawatan. Nah, obatnya apa selama di rumah? Selama di rumah, obatnya sebetulnya hanya ini aja. Yang diminum adalah obat demam, vitamin C, vitamin D3, dan zinc. Jadi hanya 4 yang disiapkan untuk anak yang isolasi mandiri di rumah. Ya, hanya obat demam, kalau demam, nggak semua dikasih. Vitamin C, vitamin D, dan zinc. Nah, obat demam ini boleh dikasih kalau anaknya misalnya ngeluh nyeri, sakit kepala. Karena si obat demam ini juga obat anti nyeri kan. Obat demam berfungsi juga sebagai obat anti nyeri. Jadi artinya si obat demam boleh dipakai buat ngurangi nyeri. Nah, vitamin C, vitamin D, sama zinc sebaiknya udah otomatis dikasih pada anak yang isolasi mandiri. Dosisnya bisa dilihat, sehingga sebetulnya nggak perlu diapalin. Nanti akan saya share di chat bagaimana untuk bisa download. Ini ada namanya diary isolasi mandiri yang bisa termasuk dosis-dosis ini. Banyak yang dijual bebas kok, vitamin C, D, dan zinc. Memang saya tahu harganya belakangan agak melejit karena banyak orang yang menumpuk vitamin-vitamin ini untuk untuk mencari keuntungan sendiri. Yang harus dilakukan jangan lupa ya, ukur suhu tubuhnya pagi dan sore dan ukur saturasi oksigennya. Jadi kita butuh banget mengukur saturasi oksigen karena disitulah kita bisa lihat kegawatannya. Jangan lupa pantau tadi napasnya, kasih makanan yang bergizi. Jadi ada pantangan nggak? Nggak ada sebenarnya. Makan apa aja yang bergizi, yang sehat, yang enak, silakan. Ya, berikan ASI pada bayinya. Kalau memang bayinya masih butuh ASI. Ingat, nggak ada pantangan, makan silakan. Yang sehat, ya, jangan makanan yang nggak sehat. Ya juga jangan, misalnya udah tahu lagi diare, terus dikasih makan sambal banyak, ya nanti tambah diare. Ya, jangan gitu dong ya. Biasanya kalau diare, biasanya jangan yang pedes-pedes, terus kemudian sayurnya juga nggak bisa terlalu banyak, sehingga nggak tambah diare. Ya, tapi kalau keluhannya batuk, yang harus dikurangin jelas yang manis lah ya, karena yang manis bikin batuk. Nah, harus dibawa ke rumah sakit kalau anaknya banyak tidur, napasnya cepet tadi yang ada hitungannya tadi. Ada tadi retraksi tadi ya, yang ada cekungan di dada, di sini, napas cuping hidung, saturasi oksigennya kurang dari 95. Lah, tadi katanya kurang dari 92 yang berat. Betul, kurang dari 92 itu berat. Kurang dari 95 itu sedang. Jadi kalau dikurang dari saturasi oksigennya udah kurang dari 95, bawa ke UGD, dia udah termasuk sedang. Kalau di bawah 92 mah udah berat. Itu mah pasti akan segera dirawat. Nah, hati-hati, ada mata merah, ruam, dan leher bengkak. Ini adalah salah satu petunjuk penyakit COVID yang berat. Dan demam lebih dari 7 hari. Kemudian ada kejang, nggak bisa makan minum, mata cekung, buang air kecil berkurang, ini dehidrasi ya, penurunan kesadaran. Ini bawa dong ke rumah sakit. Banyak yang nanya, dok, anak saya diisolasi mandiri tapi nggak mau makan minum, gimana? Ya sudah, dirawat berarti. Kan nggak bisa makan minum. Ya. Yang penting banget, yang paling penting dari semuanya yang kita sudah bahas tadi adalah nomor 1, jangan panik. Itu aja yang kita butuh banget. Jangan panik, karena begitu kita panik, rata-rata semuanya berantakan. Benar-benar berantakan, semuanya. Bahkan kita nggak bisa tentuin, ini yang mana, yang ditaruh di sini siapa, yang ditaruh di omanya yang siapa, yang isolasi kamar ini siapa. Biasanya berantakan semua. Dan itu yang terjadi sehingga akhirnya banyak anak yang dititip ke kakek neneknya padahal ternyata si anak positif. Akhirnya menularkan ke kakek neneknya dan kakek neneknya gejalanya berat. Ini yang fenomena yang lagi banyak terjadi. Jangan lupa ya, jangan panik, tetap di rumah, pakai masker, tetap pakai masker, dan untuk anak di bawah 2 tahun memang nggak dianjurkan pakai masker. Dan satu lagi, anak kalau tidur nggak perlu pakai masker. Yang perlu pakai masker penunggunya. Jangan lupa cuci tangan, etika batuk ya, etika batuk bukan begini, yang pakai lengan, pakai tisu. Kemudian jaga jarak, tetap jaga jarak tadi. 2 meter kalau positif dan negatif, misalnya anaknya positif, ibunya negatif. Jaga jarak 2 meter. Dan jangan lupa desinfeksi ruangan ya. Ruangannya harus tetap bersih. Karena kita nggak mau ada yang datang bawa makanan ternyata tertular. Jangan lupa ini hal-hal yang harus dilakukan. Nah, selesainya berapa lama sih? Isolasi berapa lama? Capek banget nih, lama banget. Betul.
memang lama. Umumnya gejala akan hilang dalam 14 hari, makanya kita menganjurkan swab ulang, yaitu pada hari ke-10 sampai 14. Setelah hari pertama gejala atau setelah hari pertama swabnya positif. Jadi, tolong isolasinya kira-kira 14 hari, 10 sampai 14 hari, dan tolong di terakhir, tolong di swab. Kalau nggak di swab gimana? Saya nggak punya uang buat swab. Harus nggak? Boleh nggak di swab, tapi isolasinya harus minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi artinya totalnya 14 hari juga lah, ya. Jadi 2 minggu. Kalau yang gejalanya berat, tadi ya yang saturasinya turun, sesek berat, kadang-kadang penularannya lebih panjang, yang suka dibilang prolong COVID. Jadi yang ini khusus untuk yang berat, apalagi yang sampai dirawat, itu harus sampai negatif banget swabnya, baru dianggap negatif. Ya, inilah dia kapan sih kita lamanya isolasi dan sampai kapan kita harus cek ulang lagi tentang COVID-19 ini. Ya, itu adalah hal-hal yang harus ditekankan dan harus kita kenali dan harus kita pegang terus selama kita mau melakukan isolasi mandiri pada anak. Ingat, jangan panik ya, jangan panik, harus tetap semangat dan yang pasti harus patuhi prokes karena pandemi ini belum selesai dan kelihatannya masih akan melejit-lejit sampai beberapa hari ke depan. Ya, tetap semangat, jangan menyerah. Kita harus berusaha bersama sampai COVID ini semuanya selesai. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Dokter Bowo untuk materinya yang sangat lengkap sampai aku udah nggak bisa bertanya-tanya lagi. Semua pertanyaan aku udah dibabat habis sama materinya tadi. Semua udah terjawab, tapi yang paling jelas tadi ketika anak sakit kita nggak boleh panik gitu ya dok ya. Orang tua atau mungkin pengasuhnya itu harus bisa melakukan hal-hal tadi yang sudah ditentukan, dan yang merawat adalah tadi orang tua atau pengasuh dengan risiko yang rendah atau mungkin juga sesama positif. Kalaupun positif harus jaga jarak juga ya, untuk tidur pun mungkin agak jarak 2 meter. Dan obat yang bisa dikonsumsi ada obat demam kalau misalkan memang panas, dan vitamin-vitaminnya C, D, dan juga zinc. Nah ini untuk takarannya sendiri seperti apa dok? Apakah sama seperti orang dewasa, obat-obatan yang perlu dikonsumsi atau gimana dok? Ada khusus nggak sih obat untuk anak gitu dok? Jadi sebetulnya kalau dilihat sebetulnya ada obat-obatan, tapi prinsipnya sederhana. Yang dikasih itu untuk yang ringan atau yang sedang itu hanya yang tidak bergejala atau yang ringan itu sebenarnya ya cuma tadi aja, cuma vitamin, obat demam. Yang dikasih kayak kan banyak yang menanya, antivirus perlu dikasih nggak sih? Kalau lihat grafiknya nih ada nih sebetulnya. Kalau yang nggak bergejala asimptomatik atau yang ringan ya sebenarnya cuma vitamin. Medikamentosa servotif itu maksudnya begini, kalau ada yang batuk ya udahlah kasih obat batuk ya, misalnya kalau gatal-gatal badannya gatal-gatal semua ya udah kita kasih obat alergi gitu aja. Nah, kalau yang sedang atau berat baru tuh ada antivirus, ada antibiotik. Jadi nggak semua harus dapat antivirus dan nggak semua harus dapat antibiotik loh. Banyak yang minta soalnya, minta antivirus, minta antibiotik. Itu hanya yang sedang dan berat ya. Kalau kita lihat tuh yang sedang berat sampai dimerahin tuh ada antibiotik dan ada antivirus yang dikasih namanya oseltamivir atau remdesivir. Jadi nggak usah numpuk di rumah lah antivirus gitu ya. Takutnya nanti kena gitu. Nggak usah karena sebagian besar nggak butuh. Oke, berarti nggak usah nyetok gitu ya dok ya. Mungkin itu bisa dilakukan ketika perawatan di rumah sakit dengan kondisi sedang begitu ya. Yes, betul. Itu pasti dari rumah sakitnya kan yang ngasih. Nggak mungkin kita beli sendiri. Nah, kalau misalkan anak-anak ini kan ada juga beberapa yang mungkin terlahir dengan komorbid ya dok ya, misalkan kayak asma, itu apakah memungkinkan kita lakukan isoman terhadap anak yang mungkin ada bawaan komorbid nih dok? Selama masih ringan atau tanpa gejala, boleh isoman. Tapi begitu dia sedang atau berat, nggak bisa. Oke. Jadi kondisi punya penyakit bawaan, kalau misalkan masih terkontrol gitu, nggak ada keluhan, nggak ada masalah ya dok ya, masih bisa dirawat di rumah. Oke, ini masih banyak sih pertanyaan tadi masuk di kolom Q&A, nanti akan ditanyakan di sesi akhir karena ada sesi berikutnya. Makasih ya Dokter Bowo tetap bersama kami nih karena bakal ada Q&A di akhir. Nextnya kita ke Dokter Novi Arifiani. Dok, masih bersama kita di sini ya dok ya? Oke, kalau tadi kita udah ngebahas buat isoman khusus untuk anak-anak yang mungkin saat ini angkanya makin tinggi yang positif COVID-19 di anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan keluarga? Ini kan kondisinya satu rumah, mungkin semuanya banyak yang terinfeksi begitu ya. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang merawat, apa yang saja yang harus dipersiapkan. Monggo silakan Dokter Novi untuk paparannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Saya minta tolong teman-teman generali untuk bantu untuk slide-nya ya.
Oke. Karena di sini internet saya agak kurang bagus karena saya masih bertugas sambil bertugas. Oke, ya. Perkenalkan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin bertanya-tanya kalau Dr. Bowo sudah cukup familiar sebagai dokter spesialis anak. Kalau saya adalah dokter keluarga, kita adalah spesialisasi yang berada di garda depan yang mungkin banyak Bapak Ibu sekalian itu bertemu kita biasanya lewat telemedicine yang melakukan isoman terpantau atau isoman yang dibantu oleh dokter. Ya, saya sedikit memberikan gambaran bahwa COVID-19 ini ditemukan tahun 2020, tetapi sebenarnya cikal bakal virusnya sudah ada sejak lama. Kita sudah mengenal ada yang namanya SARS dulu yang dibilang flu burung gitu ya. Ada yang MERS, mungkin teman-teman yang mau naik haji suka disuntik meningitis, salah satunya adalah MERS. Dia merupakan virus yang berpindah dari hewan ke manusia dan sekarang sudah banyak terjadi penularan antar manusia. Nah, yang uniknya virus ini itu menempelnya ada namanya di reseptor ACE2 yang ada terutama paling banyak ditemukan di paru-paru dan selaput kendir. Itulah sebabnya selaput kendir ini ada hampir di semua organ. Jadi gejala dari COVID-19 ini sangat bervariasi, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dr. Bowo. Saya hanya akan menambahkan terutama yang paling sering ditemukan pada orang tua yang lanjut usia ya, karena yang salah satu populasi yang perlu mendapat perhatian resiko tinggi adalah para lanjut usia alias orang tua kita masing-masing di rumah. Ya, slide Mbak. Slide. Oke. Gejalanya bervariasi, demam, ada yang cuma nyeri-nyeri otot ya, kemudian sakit tenggorokan, diare, ada yang muncul sebagai tuli mendadak pada orang tua ya. Kemudian ada gangguan sesak napas, ada yang muncul hanya sakit kepala, atau yang muncul juga hanya sekedar hidung tersumbat atau pilek, ada yang sakit perut sampai diare. Ada gangguan pembekuan darah, misalnya tiba-tiba muncul luka yang tidak sembuh-sembuh, ini juga banyak kita temukan terutama pada lanjut usia gitu ya. Atau muncul kelelahan yang kok kayaknya saya lelah tapi enggak jelas apa yang bikin saya lelah gitu ya. Ini yang juga cukup banyak kita temukan adalah kita nggak bisa mencium bau-bauan atau istilah kedokterannya anosmia. Tadi sudah disampaikan juga keluar perut, mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Ini yang paling sering kita temukan terutama pada lanjut usia. Jadi tiba-tiba bapak dan ibu kita nggak mau makan, kelihatan lemes dan sebagainya. Dan terakhir adalah gangren. Ini adalah luka yang membusuk dengan cepat, biasanya pada penyandang diabetes. Jadi kalau kita ketemu tiba-tiba pasien orang tua dengan diabetes, kemudian lukanya menjadi sangat berat, maka kita mungkin akan memikirkan COVID sebagai salah satu penyebabnya. Slide. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, tadi Dr. Bowo juga sudah bilang bahwa kita nggak perlu panik ya. Pertanyaannya, kita mau isolasi mandiri di rumah atau tidak? Atau kita harus ke rumah sakit? Pertama adalah yang harus dipahami, kita ada di tahapan mana penyakitnya. Jadi jangan langsung begitu kita kontak, kita langsung buru-buru ke rumah sakit gitu ya. Karena juga ini mengantisipasi bahwa tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit, karena itu akan meningkatkan konsentrasi virus di sekitar area rumah sakit, juga akan membuat situasi menjadi sangat keotik buat teman-teman yang bertugas ataupun keluarga pasien yang ada di sana gitu ya. Kemudian ada faktor resiko nggak yang akan mempengaruhi apakah kita akan menjadi berat atau tidak kalau kita terkena COVID. Kemudian kita pikirkan adalah kalau kita isolasi di rumah, diri di rumah, apakah kondisi rumah itu cukup memadai tidak untuk kita melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir baru dipikirkan apakah ada pelaku rawat yang memungkinkan kita menjaga kebutuhan dasar. Kalau ini kita temukan masalah, sebaiknya kita tidak melakukan isolasi mandiri, tetapi bisa datang ke fasilitas isolasi yang dikelola oleh pemerintah atau datang ke rumah sakit. Ya, pertama, ya slide. Ya.
kita mengenal ada 2 periode. Periode yang pertama adalah periode inkubasi. Jadi dari pertama kali kontak dengan orang yang COVID-19 positif sampai timbulnya gejala. Ini bervariasi dari 2 hari sampai 14 hari. Makanya dikenal adalah istilah karantina. Karantina itu adalah mengeliminasi orang-orang yang ada kontak COVID-19 sampai dia timbul gejala. Jadi kalau dia akan timbul penyakit dalam waktu 14 hari paling lama, itu dia akan muncul gejalanya. Kalau tidak ada muncul gejala, maka dia bisa menghentikan karantinanya. Kemudian ketika pasien itu setelah kontak beberapa hari kemudian dia timbul gejala, itu yang kita katakan sebagai periode infeksi. Jadi periode infeksi dihitung dari hari pertama dia merasakan gejala walaupun gejalanya sangat ringan. Jadi bukan kita hitung selalu dari masa dia demam, tetapi kita hitung dari mulai kapan dia mulai merasa nggak enak. Mungkin tadinya cuma sakit kepala gitu, makin lama makin berat gitu. Nah itu yang kita perlu tahu kapan dia mulai merasakan gejalanya. Ya, jadi pada saat periode infeksi inilah kita kenal dengan istilah isolasi. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung, ada istilah karantina, ada istilah isolasi. Karantina adalah untuk orang yang ada kontak tetapi tidak bergejala atau yang dikenal dengan OTG. Kalau untuk yang isolasi adalah orang-orang yang menunjukkan gejala walaupun kecil, walaupun kelihatannya ringan dan sederhana. Ya, slide. Ya, ini tadi kenapa kita penting untuk tahu kita berada di periode mana? Karena seringkali saya menemukan dalam telekonsultasi atau pemantauan pasien-pasien yang isoman, begitu diketahui satu anggota keluarganya positif, besoknya langsung cek PCR. Gitu. Seringkali kita ketemu false negatif, tapi kemudian beberapa hari kemudian timbul gejala. Nah ini yang seringkali menjadi permasalahan nih pada saat isolasi di rumah. Ya, jadi kita harus tahu bahwa virus itu masuk butuh waktu untuk memperbanyak diri sampai dia muncul gejala. Kemudian ketika dia muncul gejala, disitulah baru ada tempat kita memberikan antivirus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dengan pemahaman ini kita tahu kapan kita menggunakan antivirus, kapan kita menggunakan supporting. Ya, kita bilang bahwa ada beberapa suplemen sebagai supporting, ada yang memang kita gunakan untuk mentargetkan supaya virusnya cepat berkurang. Dan ini tergantung pada gejalanya. Yang ringan biasanya tadi sudah disampaikan, ada demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, menggigil, batuk mungkin agak banyak dahaknya, mual, muntah, diare, kelelahan, ya. Tapi kalau sudah muncul berat, sesak nafas biasanya, kemudian kesulitan bernafas pada anak gitu ya, kemudian rasa tertekan di dada, tangan dan kaki itu udah mulai dingin gitu ya, terus kulitnya itu kita raba juga dingin, tapi basah oleh keringat, itu kita bilang kulit lembab. Pada orang tua seringkali tiba-tiba berubah perilaku, gaduh gelisah, dia kayaknya nggak bisa tidur ya dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan pada orang tua. Lalu bibir dan wajah kelihatan biru pucat, air seni jadi nggak pipis-pipis gitu ya, kencingnya sedikit, batuk berdarah, kaku daerah leher belakang, atau muncul ruam-ruam kemerahan yang cukup banyak. Nah, disinilah Bapak dan Ibu baru disarankan untuk mencari pertolongan ke IGD. Kalau sudah masuk IGD, mohon kesabarannya untuk menunggu di tempat Bapak dan Ibu. Jadi jangan orang tuanya dibawa pindah-pindah gitu, kasihan, karena itu dia pasti rasanya berat dan capek melelahkan. Jadi saran saya adalah kontak Satgas COVID terdekat di RT dan RW kalau menemukan gejala-gejala ini, dan mudah-mudahan bisa dibantu untuk mencarikan rumah sakit yang masih mempunyai sumber daya yang memadai untuk menerima pasien. Karena saat ini semua rumah sakit itu sudah kelebihan kapasitas. Slide. Ya.
Slide. Ya, ini juga penting Bapak dan Ibu perhatikan bahwa pada pemeriksaan PCR itu bisa mendeteksi 2 hari sampai 3 hari sejak pasien itu kontak, walaupun pasien yang bersangkutan belum ada gejala. Jadi kita biasanya melakukan pemeriksaan screening itu sekarang dengan antigen, tetapi antigen itu baru akan positif pada hari kelima setelah adanya kontak atau gejala. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya kontak hari ini jangan besoknya langsung periksa antigen, kemungkinan besar masih negatif. Jadi kalau masih negatif boleh dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau ulang beberapa hari lagi untuk pemeriksaan antigen ulang. Jadi tidak bisa langsung bahwa kalau hari ini kontak besoknya PCR bisa positif atau antigennya positif. Jadi dalam masa menunggu itu sebaiknya Bapak dan Ibu tuh tetap melakukan karantina di rumah. Kalau misalnya harus kontak dengan orang-orang serumah, silahkan tetap menggunakan masker selama belum ada konfirmasi hasil pemeriksaan yang definitif. Karena ini penting, karena seringkali yang terjadi adalah begitu dia kontak dengan orang luar misalnya gitu, dicek negatif, terus kemudian di rumah, dia pulang ke rumah, lalu kontak dengan orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya tertular. Itu yang sering kali kasus yang kita banyak temukan dari klaster keluarga adalah seperti itu. Gitu. Slide. Nah, ini yang kita katakan bahwa ada istilah isolasi, ada istilah karantina. Kalau isolasi itu adalah untuk kasus, artinya orang yang bergejala, sedangkan karantina itu adalah orang yang kontak. Jadi dua-duanya sama penting untuk mencegah penularan. Ya, kalau isolasi kapan harus dihentikan? Itu adalah minimal 10 hari sejak timbul gejala. Jadi kalau misalnya muncul gejalanya diare tanggal 1, maka minimal tanggal 10 baru kita pikirkan untuk berhenti isolasi. Kedua, syaratnya harus dipenuhi juga adalah gejala dan tandanya sudah membaik. Artinya yang tadi dia demam tinggi sudah tidak ada, sesak nafas juga tidak ada, batuk-batuk juga sudah berkurang. Dan hari ketiga demamnya itu tidak boleh turun dengan obat demam. Jadi kita katakan bebas demam kalau dia 3 hari berturut-turut suhu tubuhnya normal tanpa menggunakan obat demam. Kalau yang karantina, karena 95% orang yang kontak dengan COVID positif akan bergejala dalam 14 hari, maka baru bisa dikatakan dia bebas gejala dari COVID itu kalau dia sudah tidak menunjukkan gejala sama sekali dalam 14 hari. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian pahami supaya Bapak Ibu sekalian tidak menjadi orang yang menjadi sumber penularan, terutama pada Bapak Ibu yang masih banyak beraktivitas di luar anggota keluarga, di luar rumah ya, gitu. Slide. Lalu kalau kita isoman, apa yang kita perlu perhatikan? Kedua, kita punya nggak faktor resiko untuk kalau kita kena COVID akan jadi buruk. Yang pertama adalah apakah kita usia lanjut? Di sini dipakai batasan saat ini di atas 45 sampai 50 tahun. Ya, kedua laki-laki. Ternyata memang yang banyak meninggal itu adalah yang lebih banyak jelek itu adalah laki-laki karena ada hubungannya dengan hormon testosteron. Ketiga, apakah kita punya riwayat asma atau sedang mengalami asma saat ini? Walaupun riwayat asma kita mungkin waktu kecil, pada saat dewasa sudah tidak lagi, itu tetap kita perhitungkan sebagai satu faktor yang kita harus berhati-hati dan lebih agresif dalam melakukan pengobatan dan penanganan COVID-19. Berikutnya adalah ada obesitas atau tidak, karena obesitas itu adalah satu kondisi di mana memang sudah terjadi inflamasi secara berkepanjangan. Jadi seperti halnya sudah ada bara api yang kalau dia kena COVID seperti bensin menyambar bara api gitu ya. Kencing manis dan hipertensi. Ini adalah faktor risiko kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal memenuhi kriteria seperti ini, maka mintalah dokter yang melakukan telekonsultasi untuk lebih agresif dalam melakukan intervensi walaupun kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Slide. Nah,
Kita akan melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat lain, misalnya di hotel yang disediakan oleh pemerintah daerah atau di rumah sakit, maka kita perlu pikirkan situasi rumahnya. Pertama, kita punya ruangan tersendiri untuk isolasi yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Kalau situasi rumah tidak memungkinkan, sebaiknya Bapak Ibu mencari tempat lain untuk melakukan isolasi. Yang kedua, syaratnya harus punya ventilasi dan sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga adalah pencahayaan yang baik. Tadi saya sempat melihat di dalam daftar chat pertanyaan, kalau saya perlu ada jendela atau tidak. Sangat diperlukan adalah jendela, karena ventilasi pencahayaan matahari akan sangat membantu mempercepat matinya virus dan juga untuk membantu menstimulasi kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Keempat adalah sebaiknya mempunyai kamar mandi sendiri, tetapi kalau kita tidak punya kamar mandi sendiri di rumah, maka setiap kali kita menggunakan kamar mandi setelah selesai, maka harus dilakukan desinfeksi dengan menggunakan sabun dan cairan desinfektan gitu ya. Kemudian yang penting juga kalau kita melakukan isolasi mandiri di rumah, pengelolaan bahan habis pakai, terutama masker, kemudian pakaian itu harus terpisah dari anggota keluarga yang lain. Dan kita punya sistem koordinasi dengan sistem gugus tugas setempat. Jadi jangan ragu kalau Bapak Ibu memutuskan untuk isoman di rumah, paling tidak laporlah kepada RT atau RW setempat, supaya kita juga bisa mendapatkan bala bantuan dari tetangga di sekitar kita. Slide. Kalau kita memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri, jangan lupa selalu jaga jarak, terutama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang masih usia di bawah, ada anak-anak, maka kita harus jaga jarak dari mereka. Ada orang tua kita yang tinggal bersama kita, kita harus berani untuk jaga jarak. Lalu selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Kami tidak merekomendasikan menggunakan sarung tangan, karena justru sarung tangan membuat kecenderungan bahwa pasien itu memegang banyak tempat yang dia sendiri nanti akan menularkan menularkan virus yang lain gitu ya. Gunakan masker kalau terpaksa harus keluar dari ruang isolasi ya. Lalu buang masker di tempat khusus. Jangan dilakukan pembuangan sembarangan, karena bisa jadi penularan dari anggota keluarga yang lain terjadi karena masker yang dibuang tidak secara tepat, tidak dilakukan. Bisa jadi karena masker yang dibuang sembarangan. Tuh, ya. Kemudian tetap sabar berada di ruang isolasi dan menghindari aktivitas di ruang publik terbuka. Kalau Bapak dan Ibu punya ruangan publik yang mempunyai ruangan yang sangat terbatas, jadi hindari ruang publik yang terbuka. Kemudian tetap beraktivitas, jadi jangan tiduran terus di rumah, dan membangun komunikasi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu bersuara atau menggunakan chat atau melakukan komunikasi dengan orang lain, karena itu berpenting untuk mengurangi rasa kesendirian, ya, kemudian mengurangi stres dan sebagainya. Lalu melakukan pemantauan klinis yang tadi sudah dijelaskan. Kalau pada dewasa sebaiknya ada minimal 3 alat ini, terutama buat orang-orang yang yang punya penyakit kronis ya, seperti diabetes. Kami sarankan untuk melakukan monitor gula darah dalam 1 hari. Lalu kami sangat mengingatkan kembali bahwa tidak mengkonsumsi obat tanpa dipandu dokter. Mengapa? Penggunaan antibiotik yang tidak rasional atau penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau penggunaan obat-obat yang tidak tepat malah bisa berpotensi untuk membuat kondisi menjadi semakin berat, terutama pada lansia atau orang-orang dengan penyakit kronis. Jadi gunakan fasilitas telekonsultasi yang ada sekarang atau gunakan kontak dengan teman-teman di puskesmas untuk dapat mendapatkan bantuan dan informasi yang tepat, karena informasi hoax sangat banyak. Slide. Oke. Yang sudah terbukti, ada bukti yang cukup bermakna, ada tadi sudah dijelaskan, ada zinc, vitamin D3 dan vitamin C. Ada beberapa suplemen lain yang juga bisa digunakan, misalnya asetilsistein, ya.
kemudian melatonin pada terutama buat lansia, dan quercetin. Ini biasanya quercetin akan terkombinasi dengan vitamin C. Lalu gunakan antivirus, kita punya 3 saat ini yang tersedia, yaitu oseltamivir, favipiravir, dan remdesivir. Tapi remdesivir saat ini dipakai hanya di rumah sakit. Favipiravir juga ini yang sedang langka, biasanya kita prioritaskan pada orang-orang yang punya faktor resiko tinggi. Jadi tidak semua orang, jadi jangan menimbun favipiravir, jangan membeli sendiri. Tolong kami untuk bisa diprioritaskan pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang resiko tinggi. Ya. Kemudian ada juga yang suka banyak beredar di informasi itu adalah penggunaan obat steroid dan non-steroid. Ini harus hati-hati terutama untuk yang obat steroid. Pada saya kebetulan menjadi advisor untuk teman-teman autoimun. Jadi biasa teman-teman autoimun itu menggunakan steroid. Jadi tolong teman-teman autoimun berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya, baik telekonsultasi untuk bisa melakukan monitoring selama isolasi mandiri di rumah. Slide. Ya. Apa yang harus dilakukan pada saat kita isolasi mandiri? Yang pertama adalah harus tidur. Bukan, perhatikan pada saat kita tidur. Mungkin kita di kamar bosen gitu ya, akhirnya kita tidur siang hari, malam harinya bangun. Ini juga akan sangat mempengaruhi fungsi imun. Jadi usahakan kita jangan sampai tidurnya terbalik. Tidurnya harus malam tidur, siang bangun. Jadi cobalah melakukan aktivitas di siang hari. Karena apa? Pada saat malam hari itu tubuh akan melakukan pembersihan. Jadi kita butuh tidur yang dalam untuk dapat melakukan proses penyembuhan. Slide. Yang berikutnya adalah kita menjaga stres. Jadi tadi kami selalu ingatkan, walaupun kami tahu persis bahwa sangat menakutkan kondisi saat ini gitu, tetapi menjaga bahwa kita tidak stres di situasi seperti ini akan sangat membantu menjaga keseimbangan sistem imun kita, karena ada jalur koordinasi dari hormon stres dari otak ke sistem imun. Orang-orang yang stres berkepanjangan akan mengganggu sistem imun. Itulah sebabnya kenapa kita temukan yang menjadi berat itu biasanya orang-orang yang punya tingkat stres yang agak tinggi. Teman-teman sejawat kami yang sudah kelelahan gitu ya, itu biasanya kalau dia sudah sangat lelah, itu resikonya untuk mengalami perburukan itu menjadi berat gitu. Slide. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dimakan? Pilihlah makanan yang mengandung protein baik dan serat yang cukup baik gitu ya. Hindari gula, makanan-makanan yang diproses. Sedapat mungkin pilih makanan-makanan segar yang masih layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Tidak harus mahal, tidak harus yang ini gitu ya. Kita bisa ngemil kacang misalnya gitu ya. Kemudian tidak harus daging, bisa protein telur, yogurt ya. Kemudian jangan lupa kita juga butuh lemak baik seperti minyak kelapa misalnya gitu, juga punya efek antiviral dan anti jamur yang cukup bagus gitu ya. Kemudian protein juga kita pilih yang baik. Kemudian untuk serat, pilih serat-serat yang mudah dicerna. Karena biasanya pada saat kita COVID, itu sistem hormon adrenal kita karena agak terganggu karena memang reseptor S2-nya yang memang diganggu oleh virusnya. Jadi kita pilih serat-serat yang pendek. Jadi misalnya sayur labu, misalnya wortel gitu ya. Kemudian selada dan sebagainya. Jadi serat-serat yang mudah untuk dicerna. Slide. Hindari gula. Kenapa? Karena gula itu akan meningkatkan hormon kortisol yang kemudian akan membuat lumpuh sistem imun dan menaikkan inflamasi. Inflamasi adalah isu yang ditakuti oleh pada saat COVID ini masuk gitu. Jadi hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula seperti gula pasir ya, kemudian makanan-makanan yang difortifikasi dengan gula ya. Kemudian juga harus ingat tepung terigu juga punya kadar gula yang cukup tinggi. Jadi sebaiknya dihindari. Slide.
pilih protein-protein yang baik, yogurt dan sumber probiotik yang baik. Salah satunya adalah yogurt. Yogurt itu terdiri dari asam amino yang sangat mudah untuk diabsorpsi secara cepat, rendah gula dan aman untuk segala usia. Dan dia juga merupakan sumber vitamin D3 yang alami yang kita bisa temukan dari makanan. Slide. Nah, harus diingat juga bahwa COVID ini mempunyai permasalahan ketika kita sudah terdiagnosis negatif COVID, kita masih akan mengalami gejala inflamasi berkepanjangan. Inilah yang kita kenal dengan sindrom pasca COVID. Buat orang tua atau orang-orang dengan komorbid, itu akan gejalanya memanjang, jadi tetaplah berkonsultasi dengan dokter yang merawat untuk bisa mengantisipasi ini. Salah satu yang kita takuti adalah gangguan pengentalan darah, yang kemudian bisa berakibat pada serangan jantung pasca COVID atau serangan stroke pasca COVID. Ya, saya rasa ini slide terakhir. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lebih banyak diskusi. Saya sudah coba lihat tadi itunya Mbak Dita, cukup banyak pertanyaannya dan sangat kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Novi untuk penjelasannya. Tadi banyak yang kita dapatkan bagaimana bisa membuat isoman yang ideal di rumah. Paling tidak tadi membuat ruangan terpisah ya, kalau misalkan ada di rumah dengan toilet yang terpisah, atau mungkin kalau cuma satu bisa disinfeksi secara berkala, kemudian ventilasi udara yang baik, sirkulasi udaranya juga bagus, atau mungkin bisa ditambah air purifier gitu, Dok? Boleh, kalau misalnya ada budget, ada ini silahkan, tetapi sebenarnya dengan udara yang terbuka dan mengalir saja cukup sebenarnya. Dan tadi ada gizi seimbang, kemudian menghindari gula tinggi, karena itu meningkatkan hormon kortisol yang nggak baik untuk tubuh juga, kemudian pola tidurnya juga disesuaikan ya, untuk menambah kualitas kesehatan tubuh kita. Oke, Dok, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, tadi Dita udah sempat sortir beberapa pertanyaan, ada beberapa yang mungkin masih belum mengerti istilah CT begitu ya, dari cycle threshold. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dari Dr. Novi dulu ya, karena ada beberapa orang yang agak bingung dinyatakan positif, tapi mau isoman sampai berapa lama karena CT-nya nggak naik-naik, padahal kondisi tubuh sudah sehat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dok? Ya, jadi CT itu adalah cycle time. Jadi berapa lama virus itu makin rendah CT, maka dia semakin cepat membelahnya. Jadi kalau CT-nya semakin rendah, artinya virus itu cepat sekali memperbanyak dirinya. Jadi kita bilang bahwa dia sedang dalam fase aktif. Tapi kalau CT yang sudah mulai tinggi, dia biasanya sekitar 34, 35, itu sebenarnya bisa saja virusnya sudah tidak aktif sebenarnya membelah diri. Jadi CT itu adalah istilah untuk kita melihat apakah virus ini sedang aktif bereplikasi, artinya memperbanyak diri atau tidak. Dan pada saat itulah dia menjadi sangat menular sebenarnya. Oke, jadi untuk menyatakan kita ini sembuh atau bisa selesai isoman tuh ketika CT-nya tinggi begitu, Dok ya? Ya, atau kalau misalnya di India mereka pakai tes swab antigen pada saat menentukan selesai atau tidaknya. Jadi sebenarnya kalau di panduan Kemenkes itu kita cukup tadi istilah isolasi itu 10 hari minimal, kalau karantina 14 hari. Jadi kita kalau di Kemenkes karena keterbatasan pemeriksaan di daerah itu kita menggunakan panduan itu. Tapi kalau kita ingin yakin sekali, idealnya adalah periksa PCR. Tapi kadang-kadang gejala sudah hilang, PCR-nya masih positif, tapi CT-nya tinggi. Coba diulang dengan swab antigen. Karena kalau antigennya negatif, kemungkinan besar itu adalah partikel-partikel virus yang sudah sudah tidak aktif lagi gitu. Jadi silahkan saja, tapi mengakhiri isolasinya, tetapi tetap melakukan 5M di rumah gitu ya. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan dari beberapa generally friends yang bilang katanya CT-nya udah 39,3, udah tinggi, udah 39, tapi masih dinyatakan positif menggunakan tes, dan tadi agak bingung apakah ini bisa menularkan ya dengan CT yang sudah tinggi tapi masih positif. Oke, kita masuk ke pertanyaan untuk Dr. Bowo. Dr. Bowo masih di sini ya? Ya. Oke, nah
Dok, ini pertanyaannya mengenai ibu nih, seorang ibu yang PCR-nya sudah positif, kemudian memberikan ASI kepada anak yang usia 2 bulan, tapi PCR anaknya negatif. Nah, walaupun negatif, anaknya ini badannya panas. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan isoman untuk ibu, tapi kondisi anaknya ini masih dalam ASI begitu, Dok? Apakah anak ini diberikan tadi obat penurun panas? Apakah ASI akan terus diberikan pada saat ibunya sedang dalam kondisi positif? Gimana nih, Dok? Kayaknya agak susah nih, dilema juga. Ya, jadi sebetulnya kalau lihat ibunya positif gitu ya, tergantung gini. Sebenarnya kita tetap menganjurkan ASI tetap diberikan. ASI tetap diberikan karena justru di ASI tersebut ada daya tahan buat anaknya loh. Ada daya tahan untuk COVID yang bisa diberikan langsung kepada anaknya, yaitu melalui ASI. Nah, cuma masalahnya kita hanya menganjurkan memberikan kalau mamanya gejalanya juga ringan atau nggak bergejala. Kalau gejalanya sedang atau berat, nyusuin langsung itu juga butuh effort tersendiri. Makanya kita nggak menganjurkan kalau misalnya ternyata, waduh ininya ibunya udah batuk berat, ibunya sesek, ya kita nggak nganjurin lah, kita nggak nganjurin anaknya untuk disusuin langsung. Boleh nggak diperah? Boleh diperah. Jadi ASI-nya ASI perah, terus kemudian dikasih ke anaknya yang negatif. Nah, tapi juga merahnya butuh, yang paling penting pada saat merah harus ini ya, benar-benar harus bersih. Mamanya tetap pakai masker pas lagi merah, terus botolnya juga dibersihin dengan baik, botolnya disteril dengan baik gitu. Nah, kalau yang sekarang yang ringan, kan ada yang kalau yang ringan gimana? Kalau yang ringan terus atau yang nggak bergejala, ya udah nggak apa-apa, mamanya boleh tetap nyusuin, tapi tetap itu pakai masker, harus pakai masker, pakai face shield supaya nggak nular langsung, kan nularnya lewat udara. Jadi tetap pakai masker, itu tetap bisa dilakukan. Nah, berarti nggak menularkan melalui ASI gitu, belum ada riset mengenai hal itu ya, Dok ya? Enggak, justru malah daya tahannya bisa keluar lewat ASI. Nah, yang jadi masalah ini sekarang katanya anaknya jadi demam kan? Iya itu, Dok. Berarti dari mana itu penularannya? Nah, kalau benar anaknya demam, kan katanya negatif, ya tolong diulang dong. Kalau benar waktu pertama tadinya antigen, ya tolong PCR. Kalau pertama PCR, ya mungkin waktu itu masih terlalu dini untuk lakuin PCR. Karena PCR juga kadang-kadang baru terdeteksi di sekitar 3 hari ke atas kan, malah yang terbaik 5 hari ke atas. Walaupun 3 hari ke atas sudah kelihatan. Bisa saja waktu pas pertama kali di PCR, bayinya itu baru hari pertama, ya negatif memang. Jadi harus berkala untuk mengecek ya, Dok ya, kondisinya ya. Pokoknya kalau ada gejala baru, ya ayo dong dicek lagi ulang. Karena bisa saja sekarang ternyata udah positif yang sekarang. Kalau benar dua-duanya positif, ya nggak apa-apa juga. Udah kan dua-duanya positif. Nggak ada masalah. Bisa juga mendampingi untuk penyembuhan anak juga begitu ya, ibu yang positif. Nah, tapi kalau benar dicek ulang negatif, kalau benar dicek ulang negatif ya udah. Tadi dibilang kalau gejala ringan ya boleh tetap nyusuin bareng, mamanya tetap pakai masker lengkap. Kalau nggak bisa ya bayinya bisa pumping dulu aja sendiri, terus dipumping. Oke. Nah, Dok, ini sekaligus menyambung nih ya, ada beberapa pada saat isoman diberikan obat-obatan khususnya untuk anak nih. Tapi kalau misalkan anaknya ada alergi obat seperti misalkan alergi zinc gitu, itu gimana? Apa yang harus dilakukan nih, Dok? Ya, pokoknya gini, obat itu mau sebaik apapun kalau ternyata bikin alergi ya jadi nggak baik gitu aja. Jadi ya kita kalau udah tahu oh ini bikin alergi ya udah jangan dikasih. Misalnya kalau demam biasanya dikasih paracetamol, tapi anak saya alergi paracetamol, ya udah jangan kasih paracetamol. Ada yang lain kan ibuprofen. Tapi alergi juga ibuprofen, ya udah nggak usah dikasih obat demam, kompres hangat, minum air putih yang banyak kan gitu. Lagi pula obat demam juga pilihan terakhir kan sebenarnya, bukan pilihan pertama anak demam. Kalau anak demam kan minum banyak dulu, kompres hangat, nggak turun baru minum obat kan gitu. Jadi jangan keburu panik kemudian langsung ngasih obat padahal sebenarnya anaknya juga alergi gitu ya, Dok ya. Tapi obat yang pasti bikin alergi lebih baik tidak usah dikasih. Karena kalau anaknya lagi kena COVID, terus diminumin obat yang ternyata obatnya micu alergi, ya itu tambah kondisinya tambah nggak baik lah, udah COVID tambah alergi lagi. Jadi nanti tambah nggak baik. Tambah nggak bagus untuk kondisi tubuhnya. Oke, terima kasih Dokter Bowo. Ini kita ke Dokter Novi nih, Dok. Ini ada kondisi dari pasien nih, Dok. Jadi pasien ini sedang isoman. Apakah ini tepat melakukan isoman terhadap pasien dengan komorbid diabetes? Kemudian saturasinya begitu dicek sekitar 88 sampai 90, ini artinya di bawah 92. Kondisinya lemas, tapi sekarang kan kondisi rumah sakit juga penuh.
Nah, apakah ini ideal nih untuk melakukan isoman di rumah dan apa yang harus dilakukan nih, Dok? Ya, ini adalah penuh sekali, bahkan terjadi antrian panjang di IGD gitu ya. Idealnya, kalau saya bicara ideal, ini harus ditangani di rumah sakit. Tetapi kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak ideal, bahkan mungkin kondisi yang kita sangat luar biasa darurat gitu ya. Maka bisa dilakukan perawatan di rumah dulu sambil mencari informasi di mana rumah sakit yang bisa memungkinkan kita untuk masuk gitu. Walaupun kita harus stay di IGD. Jadi jangan langsung karena nggak ada ruang rawat gitu ya. Itu kita kemudian membawa orang tua, terutama biasanya orang tua atau yang ini dibawa puter-puter gitu. Nyari rumah ini juga sakit akan sangat memberatkan. Lebih baik pasiennya di rumah. Iya, ini juga banyak case yang akhirnya membuat kondisi pasien itu menjadi jelek gitu. Karena terlalu lelah gitu, ya gitu. Jadi sangat tidak ideal. Yang bisa dilakukan adalah tetap mengontrol gula darahnya dengan obat-obatan yang sudah ada, lakukan telekonsultasi. Kemudian kalau memungkinkan kita biasanya kalau kondisinya itu kita kalau ada tersedia obat-obat antivirus, biasanya kita akan kirim obat antivirusnya. Jadi bisa koordinasi dengan teman-teman gugus tugas setempat gitu. Oke, untuk saturasi ini berarti bisa dibantu dengan tabung oksigen sendiri gitu, Dok, atau gimana? Ya, kalau tersedia tabung oksigen, yang paling sederhana bisa dilakukan adalah posisi tengkurap. Karena tengkurap itu bisa membuka jalur pernafasan gitu ya, Dok ya? Jalur pernafasan lebih banyak gitu. Kemudian oksigenisasi gitu ya. Kemudian tadi membantu dengan beberapa obat-obatan. Yang pasti adalah obat-obatan yang selama ini dikonsumsi tetap harus dilanjutkan supaya gula darahnya terkendali. Karena yang menyebabkan sesak pada orang-orang yang mengalami diabetes adalah gangguan pengentalan darah. Sehingga oksigen itu nggak bisa masuk ke dalam darahnya. Berarti obat yang harus dikonsumsi dari dokter mungkin spesialis dalam gitu harus tetap dikonsumsi gitu, Dok ya? Kita juga akan memberikan obat pengencer darah yang sederhana, biasa jenis aspirin untuk membantu mencoba membuka gumpalan-gumpalan darah tersebut. Tetapi ini juga tindakan yang bukan tidak beresiko, jadi juga beresiko. Jadi kalau memungkinkan itu adalah masuk ke rumah sakit. Itulah sebabnya saya dan teman-teman di layanan primer ini membuat suasana supaya tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Karena justru supaya orang-orang seperti inilah yang bisa masuk ke dalam rumah sakit gitu. Kalau sudah crowded di dalam rumah sakitnya, itu justru akan membahayakan buat semua orang, termasuk tenaga kesehatan dan pasien-pasien lain yang dirawat di sana. Iya, berarti memang lebih diutamakan yang seperti ini ya kondisinya, Dok ya? Betul sekali. Oke, tadi di slide-nya dokter juga menarik, ada beberapa obat yang harus dikonsumsi begitu, yang wajar dikonsumsi ketika sedang positif COVID, terutama yang banyak ditanyakan terkait obat-obat antivirus nih, Dok ya, yang mungkin sekarang kayaknya lagi sulit juga dapatnya ya, Dok? Betul sekali, makanya saya ketika di lapangan itu jadi kadang-kadang harus memilih obat yang tersedia ini mau saya kirim kemana gitu loh. Itu biasanya kita prioritaskan pada orang-orang yang masih tahapan awal tapi dengan faktor risiko yang tinggi, karena diharapkan dengan pemberian antivirus di awal itu mereka bisa dicegah untuk terjadinya perburukan. Jadi bukan kami tidak ingin melayani dengan baik gitu ya, tetapi memang situasi sekarang membuat kami itu harus mulai memilih mana yang mempunyai angka keberhasilan paling tinggi gitu. Jadi kami harapkan bahwa teman-teman tidak melakukan pembelian obat yang secara besar-besaran gitu ya, menumpuk di rumah, karena terus terang ini dibutuhkan untuk pasien-pasien yang lain. Yuk sama-sama kita selesaikan sama-sama gitu loh. Nah, Dokter Novi, ini ada pertanyaan nih mengenai viralnya obat-obat yang tadi namanya sering kali didengar seperti ada Avigan, Ivermectin. Nah, ini tanggapan dari dokter ini seperti apa? Apakah obat tersebut juga memiliki efektivitas yang bagus? Dan apakah antivirus pengganti lain tuh ada nih, Dok, yang bisa dikonsumsi oleh pasien penderita COVID-19 yang bergejala selain tadi oseltamivir dan juga favipiravir ini, Dok? Ada nggak sih? Avigan itu adalah nama brand dari favipiravir. Jadi dia isinya adalah favipiravir. Ivermectin itu adalah obat cacing, bukan obat
COVID. Oke. Jadi, dan ini masih dalam tahap uji klinis untuk penggunaan pada pasien COVID karena ternyata ditemukan bahwa infeksi parasit itu berhubungan dengan perburukan gejala COVID. Gitu. Jadi penggunaan obat cacing pun itu harus di bawah pengawasan dokter karena pemberiannya juga tidak bisa sembarangan dan ini berpotensi untuk justru menimbulkan efek samping ke liver. Jadi bukan berarti tidak efektif, ini masih dalam tahap uji coba ya, tetapi bukan uji coba, uji klinis diuji, tapi kita pilih pasien mana yang bisa diberikan ivermectin. Untuk Avigan atau Favipiravir itu biasanya efektif diberikan pada pasien dari hari pertama sampai hari ke-7. Karena ternyata penelitian menyatakan bahwa pada hari ke-8 sebenarnya virusnya sudah banyak berkurang gitu. Jadi pemberian Favipiravir pun tidak menunjukkan tidak menunjukkan manfaat yang besar gitu. Itulah sebabnya timing atau waktu pemberian itu menjadi penting pada pasien-pasien COVID. Jadi mohon kerjasamanya, jangan panik gitu ya, jangan menimbun gitu ya. Bina komunikasi kalau ada kelangkaan, ada mungkin merek-merek lain nih dok, di antara selain oseltamivir dan juga favipiravir ini ada nggak sih dok antivirus lain pengganti? Kalau oseltamivir itu adalah sebenarnya kita pakai untuk virus pneumonia, bukan untuk SARS. Tapi kita sering temukan bahwa pada yang COVID-19 itu juga mengalami gangguan dengan pneumonia. Jadi oseltamivir ringan gejalanya. Jadi biasa kita berikan pada orang-orang yang orang-orang yang gejalanya ringan yang oseltamivir. Jadi bukan berarti ini saling menggantikan satu dengan yang lain, bahwa penggunaannya dilihat berdasarkan gejala yang ada. Jadi namanya sama-sama antivirus gitu ya, tapi penggunaannya itu harus bergantian gitu, harus digunakan atas indikasi yang benar. Jadi tolong berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat-obatan antivirus ini. Oke, nah ini mungkin ke Dokter Bowo juga nih dok. Saat ini oseltamivir tidak ada nih. Bagaimana dengan metisoprinosin untuk anak usia 13 tahun? Metisoprinosin, ya itu jadi itu yang saya sempat sebutkan bahwa ini kan sebenarnya metisoprinosin itu adalah obat-obatan yang diklaim sebetulnya sebagai antivirus, diklaim. Adalah sebetulnya penelitiannya dia hanya baik untuk kasus campak sebetulnya. Jadi penelitiannya dulu dibuat untuk kasus campak, dia cukup baik untuk membantu sehingga campak nggak jadi parah. Tapi untuk kasus-kasus lain dia nggak terbukti. Makanya kalau ditanya itu sebagai antivirus buat COVID gimana? Sampai saat ini nggak ada panduannya dan kita juga nggak menganjurkan untuk dikasih. Tapi kalau misalnya tetap mau minum itu sebetulnya istilahnya no harm lah ya. Kalau mau diminum ya juga boleh. Tapi kita lebih penting konsentrasi yang memang jelas-jelas manfaatnya udah ada. Makanya kayak tadi vitamin C, zinc, vitamin D kan penelitiannya sudah ada bahwa bisa membantu. Makanya kita lebih konsentrasi ke itu. Sedangkan kalau yang sedang berat nggak bisa pakai metisoprolol, itu nggak bisa. Ini sepertinya karena kelangkaan antivirus untuk pneumonia gitu, semua antivirus dihajar gitu ya dok ya kelihatannya. Iya betul. Jadi kayaknya semuanya begitu ada yang mengklaim ini bisa buat antivirus. Akhirnya semuanya dianggap bisa menggantikan gitu. Sekarang semua yang kesannya disebut antivirus semuanya dipakai. Apa aja? Entah itu virus apapun ya dok ya. Iya, kayak ivermectin ini kan sekarang lagi ngetop banget ya, sampai disebut-sebut. Saya nggak bisa bahas di dewasa, tapi kayak di anak ini kan sampai ada keluar dosis buat anak berapa. Padahal penelitiannya sendiri kan masih terbatas banget dan masih butuh lah penelitian jangka panjang. Saya tahu banyak yang udah kebingungan kan, kondisinya mendesak. Jadi ya udahlah apapun dikasih. Saya juga nggak bilang itu ini salah gitu. Tapi sebaiknya bersabar, pakai obat-obatan yang sudah jelas ada efeknya. Jadi sudah jelas penelitiannya. Dibandingin asal tembak ternyata justru memperburuk fungsi hati misalnya kan obat-obatan gitu mau vitamin-vitamin semuanya juga kerja di hati. Akan memperburuk fungsi hatinya justru padahal efektivitasnya malah belum tentu tercapai yang diinginkan.
Oke. Nah, ini masih kaitannya dengan anak nih, Dok. Ini apakah virus dengan varian Delta dan Kappa sekarang ini memang betul ditularkan melalui airborne? Dan kenapa sekarang banyak anak-anak yang terinfeksi COVID itu apakah karena itu tadi ya? Lebih cepat penularannya melalui airborne nih, Dok? Betul, ini bisa bertahan, ada penelitian yang bilang sekarang bertahan sampai 16 jam ya. Jadi cukup lama di tempat ruang tertutup tapi. Jadi di ruang tertutup bisa bertahan sampai 16 jam. Terus kemudian ya tadi yang saya bilang memang virus ini kelihatannya varian yang sekarang ini yang Delta ini cukup seneng dia cukup bisa lebih banyak kena ke anak-anak. Makanya angka kejadiannya di anak-anak juga cukup melejit-lejit. Jadi udah virusnya memang sudah lebih jahat, virusnya sudah lebih gampang kena ke anak-anak. Dan ketiga adalah yang tadi saya sempat sebut juga, kebiasaan kita untuk ngajarin anak untuk pakai masker itu yang susah banget. Bapak ibunya masih banyak yang nggak mau pakai masker. Gimana mau nyontoin anaknya pakai masker? Bapak ibunya ya maskernya di dagu. Ya, gimana anaknya bisa? Akhirnya anaknya akhirnya nggak bisa pakai masker yang benar dan anaknya dibiarkan jalan-jalan. Bisa lihat sendirilah, nggak usah di mana-mana. Di kompleks saya aja tiap sore depan rumah itu masih pada main bola bareng itu. Main bola bareng, nggak ada yang pakai masker, main sama-sama, teriak-teriak sama-sama. Iya sih, ngelarang anak-anak mungkin akan jauh lebih sulit begitu ya, Dok ya? Sebetulnya bisa kalau orang tuanya konsekuen. Dan ini yang sekarang jadi masalah yang lebih banyak diomongin. Ada anak yang kan mereka selalu bilang gini, coba dilihat di mall ya, sekarang mall ditutup. Tapi coba lihat, banyak yang datang ke mall kemarin-kemarin datang dengan bawa bayi kecil. Betul. Tanya, kok bawa bayi kecil, kok nggak ada perlindungannya? Ya kan bayi kecil nggak boleh pakai masker. Pasti mereka akan jawab gitu. Betul kata bayi di bawah 2 tahun nggak boleh pakai masker, tapi berarti nggak boleh dibawa ke mall. Bukannya terus dibawa ke mall nggak pakai apa-apa begitu. Itu yang mungkin salah ya dan kecolongan dari situ. Iya, justru itu yang akhirnya banyak kecolongan. Si anak akan ketularan karena dibawa ke mall-mall itu tanpa pakai masker yang benar. Oke, nah Dok, ini juga ada beberapa yang sekarang lagi viral ya, apapun di sosial media yang lagi diklaim menyembuhkan, mempercepat proses penyembuhan itu langsung diburu, termasuk ada beberapa brand susu begitu yang dikejar gitu kan, padahal sebenarnya dari kandungan susu kurang lebih sama begitu apa yang ada di kandungannya. Kemudian bahkan yang udah diklaim nih katanya ASI, bener nggak sih Dok? Itu kita nggak tahu ya, karena tadi dibilang ASI bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak, tapi kalau ASI dikonsumsi untuk orang hitungannya dewasa, apakah ini sesuatu yang hoax atau gimana nih Dok? Ya sekarang gini, salah satu yang bisa meningkatkan daya tahan adalah kalau gizinya baik. Nah sekarang pertanyaannya kalau ASI gitu ya, kalau ASI memang mencukupi untuk dewasa kadar gizinya? Ya jelas enggak lah ya. Orang untuk anak di atas 2 tahun aja, kita banyak ketemu anak yang nggak mau makan cuma mau ASI aja sampai di atas umur 2 tahun, dan itu beratnya akan anjlok, iya dong, beratnya nggak bagus. Karena memang di atas 2 tahun sudah nggak mencukupi. Di atas 1 tahun aja makanya udah lebih penting makanan dibandingin ASI. Di atas 6 bulan pun sudah nggak mencukupi sehingga harus ada makanan pendamping ASI kan gitu. Jadi apalagi kalau dewasa tiba-tiba minta saya mau minum ASI. Ya kita harus bilang juga sebenarnya buat apa? Karena secara gizi juga nggak akan terpenuhi. Masih banyak susu-susu lain yang juga gizinya bisa lebih cocok untuk dewasa maksudnya ya. Saya nggak bilang ASI jelek loh. ASI yang terbaik. Tapi buat anak gitu. Sedangkan kalau dewasa ada susu lain yang isinya lebih sesuai buat dewasa. Kalau ada yang bilang kan ada daya tahannya, betul ada daya tahannya. Tapi apakah daya tahannya cukup untuk dewasa? Kan nggak ada penelitiannya. Ada yang lebih baik dibandingkan minum ASI untuk daya tahan. Ada namanya vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID jelas penelitiannya untuk dewasa bisa mencegah lebih baik. Jadi lebih baik yang sudah ada bukti risetnya ternyata sulit dipercaya dibandingkan yang simpang siur dan ramai di grup WA gitu kayaknya Dok ya. Betul, vaksin pada nolak-nolak. Nah kalau soal vaksin sekarang kan sudah mulai dianjurkan vaksin untuk anak-anak ya Dok ya. Nah ini sebenarnya usia berapa yang dianjurkan? Ini ada yang nanya juga apakah usia 10 tahun sudah bisa, apakah aman, apakah ada efek sampingnya nih untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun yang mungkin dia mau vaksin tapi imunisasinya belum lengkap nih Dok. Oke, jadi yang terbaru rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah untuk pemberian vaksin pada usia 12-17 tahun. Jadi yang 12 tahun ke atas silahkan. Penelitian sudah menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan efek samping yang membahayakan pada anak umur 12-17 tahun. Di bawah 12 tahun belum, penelitiannya masih berjalan. Jadi
minta maaf yang di bawah 12 tahun belum bisa kasih, penelitiannya masih dijalankan. Tapi memang penggunaan vaksin Sinovac ini relatif cukup aman. Kenapa? Karena Sinovac ini kan vaksinnya bukan vaksin hidup ya. Sorry. Dia inactivated. Jadi artinya vaksin yang udah mati gitu istilahnya. Jadi karena vaksinnya udah mati, memang secara otomatis, secara teori dia akan sangat jarang sekali bikin efek samping. Makanya nggak usah takut. Kan banyak orang yang takut, nanti 12-17 tahun ada apa-apa. Tenang, nggak ada apa-apa kok. Semuanya sudah diteliti dan cukup aman. Bahkan termasuk untuk anak-anak yang punya komorbid. Ada yang asma, ada yang katanya, misalnya kayak pasien-pasien saya yang epilepsi, gimana? Ternyata aman loh. Aman untuk anak-anak yang bahkan mempunyai komorbid. Yang nggak boleh tetap sama indikasinya sama dewasa, yaitu yang mempunyai gangguan imun. Jadi anak yang, misalnya contoh anak dengan AIDS misalnya, itu kan nggak boleh. Anak yang lagi minum steroid jangka panjang, misalnya pengobatan ginjal, gangguan ginjal, itu juga nggak boleh. Karena itu daya tahannya akan turun sehingga membuat vaksinnya bisa membahayakan. Jadi 12-17 tahun silakan vaksin. Kalau bingung silakan tanya dokternya. Dokter yang biasa, misalnya punya komorbid, tanya ke dokter yang biasa mengatasi komorbidnya. Terus kemudian nggak usah takut, pokoknya efek sampingnya dari vaksin Sinovac ini minimal sekali. Dan kalau ditanya pernyataan berikutnya, apakah efektif enggak? Di 12-17, efektivitasnya masih dalam proses penelitian. Apakah ini akan efektif sebaik waktu dewasa? Tapi, karena ini penggunaan darurat, kita akan tetap pakai. Selama tidak membahayakan, pasti lebih baik daripada nggak disuntik. Oke, berarti sebenarnya ada catatan khusus begitu ya dok ya, mungkin kalau anak-anak memang ada masalah imun, kemudian dikonsultasikan ke dokternya memang belum disarankan, dan usia di bawah 12 tahun mungkin itu yang masih belum dianjurkan begitu dok ya? Yes, betul. Yang sisanya yang lain tolong suntik ya, jangan takut. Anak saya aja udah tuh kemarin. Oke, ini anak dari seorang dokter anak pun sudah begitu, jadi sudah dianjurkan dan sudah oke lah. Oke, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan, kayaknya belum bisa dijawab semuanya. Kalau 50 pertanyaan, satu pertanyaan isinya banyak lagi anak-anak pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir gini, tadi yang pengen ditanyakan, oke, mungkin penggunaan antivirus ini menarik perhatian buat generally friends yang ada di sini. Ternyata kalau misalkan penggunaan antibiotik atau antivirus, ini mungkin ke dokter Novi nih. Apakah perlu CT tertentu nih mengkonsumsi antibiotik atau antivirus? Ini ada yang mengklaim bahwa CT-nya 29, kemudian naik menjadi 30. Apakah perlu minum antibiotik dan antivirus kalau misalkan tidak ada gejala yang dirasakan? Nah, gimana nih dok? Ya, tadi saya katakan bahwa CT itu menandakan bahwa virusnya sedang memperbanyak diri gitu ya, kita bilangnya replikasi. Kalau dia CT-nya cukup tinggi, itu kemungkinan besar virusnya sudah tidak aktif bereplikasi atau membelah diri. Jadi sebenarnya tidak ada tempat untuk kita menggunakan antivirus dan antibiotik. Antibiotik tidak ditujukan untuk mematikan virusnya, karena ini adalah COVID-19 adalah virus, kemudian yang kita berikan sebenarnya adalah antivirusnya. Dan ada beberapa kondisi orang yang gejalanya ringan, virusnya itu bisa hilang dengan sendirinya gitu. Jadi nggak selalu harus berikan antivirus. Kemudian antibiotik ini menjadi isu juga karena sebenarnya mengapa dokter memberikan antibiotik? Karena pada saat terjadi COVID-19, beberapa orang itu justru terjadi kondisi yang bakteri yang ada di tubuhnya itu naik. Jadi bakteri-bakteri yang hidup sudah lama di tubuhnya itu naik sehingga akhirnya kita berikan antibiotik. Jadi antibiotik tidak diberikan untuk semua kasus COVID-19, hanya pada kasus-kasus tertentu yang kita curigai sudah ada infeksi bakterinya akibat COVID. Jadi antibiotik bukan ditujukan untuk mengobati COVID-19-nya. Gitu. Jadi sekali lagi kami menekankan bahwa bijaklah menggunakan obat, karena apa? Penggunaan obat yang tidak rasional justru membuat kondisi malah jadi makin berat. Tadi salah satunya adalah perburukan karena fungsi hati terganggu, misalnya gitu ya, atau fungsi ginjalnya terganggu dan sebagainya. Jadi
Yang kami takutkan adalah situasi yang bikin panik yang akhirnya menjadi tidak rasional lagi otak itu tuh berjalan. Saya tahu ini kondisi yang berat, mari kita hadapin sama-sama gitu ya. Dengan tetap bijak, tetap tenang supaya sistem imun kita tetap baik gitu ya, tetap positif. Dan jangan lupa selalu berdoa karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan pelayanan yang terbaik di tengah masa-masa krisis seperti saat ini. Oke. Terima kasih jawabannya untuk Dokter Novi. Jadi sebenarnya untuk penggunaan obat masih tetap harus konsultasi dengan dokter yang pastinya lebih tahu kondisi dari pasien. Dan yang untuk tahu mengenai kesehatan kita semua pastinya adalah proteksi diri, itu yang paling penting. Salah satu proteksi diri yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan salah satu asuransi nih. Ini adalah salah satu yang menyelamatkan kita di tengah pandemi karena proteksi kesehatan perlu digandakan nih pastinya. Ada juga manfaatnya yang mirip nih karena sama-sama berfungsi untuk melindungi, namanya adalah Excellent Care Plus dan Global Medical Plan. Nah, yang bisa perkuat perlindungan kesehatan kamu dan siap mendampingi kamu. Hanya untuk kamu dan keluarga berobat tenang tanpa pusing soal biaya karena semua biaya perawatan dibayar sesuai tagihan. Untuk kemudahan rawat inap tanpa batasan hari, termasuk perawatan ICU di seluruh dunia sampai ke luar negeri dengan sistemnya yang cashless nih, supaya kamu nggak ribet untuk membuka dompet lagi. Nah, jangan khawatir karena jaringan rumah sakit yang terpercaya ini semakin mantap nih. Generally covernya nggak tanggung-tanggung, yaitu dengan manfaat Global Medical Plan hingga 35 miliar rupiah uang pertanggungan per tahunnya. Waduh, ini keren banget ya. Kemudian, biaya kesehatan yang makin tinggi setiap tahunnya ini harus membuat kita menjaga kesehatan kita dan penting sekali untuk punya proteksi kesehatan yang bisa membuat kamu tenang selama lagi sakit dan jangan sampai bangkrut juga nih keuangan kita. Tahu dong pasti pilihannya ya, The Generali Excellent Care Plus dan Global Medical Plan yang siap hadir untuk kamu karena kami mengutamakan kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cari infonya lebih lanjut di www.generali.co.id dan temukan virtual chat Jane di pojok kiri bawah yang bisa kamu langsung tanya-tanya langsung nih tentang berbagai macam proteksi Generali. Nah, itu yang penting buat sekarang adalah kesehatan nomor 1 dan kamu juga diutamakan. Begitu. Nah, salah satu yang menarik dari Generali itu ada juga konsultasi telemedicine ya. Ada Dokter Leo yang biasanya bisa membantu para nasabah supaya tidak khawatir ketika isoman di rumah. Nah, begitulah tadi sharing-sharing yang menarik di hari ini. Nggak berasa waktunya udah 3:30. Sebenarnya mau ditanyakan juga banyak dari pengalaman pribadi, orang-orang sekitar kita semakin banyak yang terkena positif COVID-19. Tapi kita jangan panik tadi ya, sarannya dari masing-masing dokter. Terima kasih banyak untuk Dokter Bowo dan juga Dokter Novi untuk sharing ilmunya yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Sesuai dengan ekspertisnya masing-masing dari dokter keluarga dan juga dokter anak. Terima kasih sekali, sangat memberikan arahan yang jelas untuk Generali Friends yang mungkin sekarang sedang isoman di rumah. Tapi sebelum kita tutup, nanti Dita mau minta closing statement dari masing-masing dokter. Tapi ini ada pengumuman dulu nih dok. Ada pengumuman untuk 5 orang yang beruntung di sosial media Generali. Tadi semua yang sudah menanyakan pertanyaannya bagus dan juga begitu aktif selama sesi mendapatkan hadiah. Ada 5 hadiah bentuk apresiasi, ada merchandise dari Generali untuk para Generali Friends. Jadi bisa langsung di follow aja Instagram Generali di @generali_id dan ikuti segala informasi penting. Mungkin juga bisa memasukkan saran kira-kira materi apa atau topik apa yang menarik untuk didapatkan ke Gen Talks berikutnya. Nanti akan langsung dihubungi untuk pemenangnya, ada 5 orang pemenang. Jangan lupa untuk follow Instagramnya. Nanti akan mendapatkan hadiah untuk dikirimkan ke rumah alamat masing-masing. Oke. Dan terima kasih untuk narasumber kita, ada Dokter Novi dan juga Dokter Bowo. Mungkin aku minta dari Dokter Bowo terlebih dahulu closing statement-nya, mungkin yang mau disampaikan untuk para orang tua yang saat ini sedang khawatir dengan kondisi pandemi dan sedang isoman. Silakan Dokter Bowo. Ya, jadi kalau yang buat kata akhir yang saya mau sampaikan, nah sebenarnya ada yang nggak panjang, tapi yang paling penting begini. Tolong buat para orang tua, ini pandeminya sedang memburuk, kondisi kita saat ini Indonesia nggak baik-baik aja. Jadi tolong semuanya tetap di rumah. Please, tolong tetap di rumah.
buat orang-orang tua, Anda adalah yang penanggung jawab di rumah. Jadi Anda harus bisa untuk mengatur anak-anak Anda sekalian untuk tetap semua di rumah, termasuk sekolah semuanya secara daring, dan pastikan anak-anak nggak pergi kemanapun kalau nggak mau ada kebutuhan yang mendesak. Nah, terus kedua, buat yang memang positif, yang isoman, ya, yang sedang isoman, ingat jangan panik dan pastikan Anda menjalankan isolasi mandirinya dengan baik. Bukan cuma sekedar mengamankan anak Anda sehingga selesai isoman semuanya tetap aman-aman aja, baik-baik aja, tapi juga mencegah penularan lebih jauh. Dan yang menurut saya yang ketiga, jangan lupa ya buat yang 12 sampai 17 tahun, tolong vaksin karena vaksin ini bisa membantu menyelamatkan anak-anak kita dari pandemi COVID-19. Dari saya itu aja. Oke, terima kasih Dokter Bowo untuk saran dan juga motivasinya untuk ibu-ibu di luar sana. Semoga mematuhi isoman dengan baik dan sekeluarga bisa segera sehat kembali. Nah, kalau dari Dokter Novi, silakan Dok. Iya, menambahkan dari Dokter Bowo, sama pada dasarnya kami sangat berharap kita semua tetap di rumah. Biarlah kami yang memang harus bertugas. Kami pun kalau bisa memungkinkan untuk bekerja dari rumah, kami juga bekerja dari rumah. Kemudian tetap tenang, tetap positif. Lalu yang penting adalah kenali resiko setiap orang yang ada di rumah. Buat orang-orang yang beresiko tinggi, mungkin harus menjalankan prosedur penggunaan pelindungan diri yang lebih baik gitu. Ingat, di rumah kita bukan hanya kita yang ada di rumah, ada anak-anak, ada orang tua kita, juga ada pasangan kita yang mungkin selama ini kita tidak tahu apakah dia mempunyai kondisi yang berat atau tidak. Lalu yang penting juga adalah mungkin sudah mulai dipikirkan kita untuk lebih peduli dengan kesehatan kita masing-masing dengan melakukan kegiatan-kegiatan 5M yang baik, juga melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bila kondisi sudah memungkinkan supaya kita tahu apakah kita punya penyakit yang berjalan secara silent gitu ya, yang membutuhkan intervensi yang tidak melulu harus obat, tapi juga bisa dilakukan dengan gaya hidup yang baik. Saya rasa itu menambahkan dari Dokter Bowo. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih teman-teman generalis. Terima kasih sekali. Terima kasih Dokter Novi Arifiani dan juga Dokter Herbowo Agung yang hari ini sudah banyak berbagi. Tadi aku Dita mau simpulkan ya, paling tidak kita harus tetap tenang, tetap di rumah dan juga tetap positif selama pandemi yang masih belum pasti nih kapan berakhirnya. Dan sebagai orang tua, jangan juga mungkin kaget begitu ya, karena Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Tetap di rumah. Yang isoman jangan panik, ikuti isoman dengan baik juga untuk anak-anak yang masih bisa mendapatkan kesempatan vaksin usia 12-17 tahun, jangan ditunda, langsung lakukan. Kemudian dari Dokter Novi juga menyampaikan tadi peka dengan gejala-gejala yang ada, kemudian penyakit bawaan orang-orang di sekitar kita seperti apa, dan kita tambahkan mungkin bisa lakukan tes dan juga tracing, jadi kita tahu sebenarnya apakah kita berpotensi menjadi orang dengan positif COVID-19 dan bijak dengan obat. Mungkin itu ya, jangan panic buying yang mungkin seringkali terjadi nih di Indonesia. Biar orang-orang yang memang membutuhkan mendapatkan akses untuk obat dan juga obat perawatan medis yang mungkin sekarang sedang penuh begitu. Nah, terima kasih untuk dua narasumber kita. Sehat-sehat selalu dengan profesinya yang mungkin sangat riskan begitu ya. Tetap sehat dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih teman-teman generali. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih juga untuk Generali Fresh yang sudah setia selalu dengan Gen Talks yang jumlah pesertanya semakin hari semakin banyak. Semoga bermanfaat untuk semua yang ada dan yang hadir. Dan doanya juga sama, semoga semuanya selalu sehat, dijauhkan dari segala virus. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Udah lagi bukan 3M, 5M, 6M. Pokoknya selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan harus selalu minum suplemen serta vitaminnya, olahraga mungkin sehari berapa 30 menit agar selalu fit di saat pandemi. Dan akhir kata saya Anastasia Pradita undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Gen Talks berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.